Puji nama Tuhan, Shalom. Mau dengar suaranya lebih semangat lagi, Shalom. Siapa yang siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mengucap syukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sore hari ini. Semua bukan kekuatan dan gagah kita, tetapi semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Saat ini kita berikan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia terlebih dahulu baik bagi kita. Jangan biarkan setiap pergumulan apapun, situasi apapun dalam hidupmu mengganggu konsentrasimu. Biarlah hari ini, sore ini, hati kita benar-benar arah hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami yang rindu dan haus akan Kau. Penuhi setiap kami saat ini Tuhan. Penuhi setiap kami. Kami yakin dan percaya ketika Roh-Mu ada di dalam setiap hati kami, maka bibir kami akan penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. 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 Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, amin. Di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, pulihkanku. Kaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh, amin. Sebab hanya oleh anugerah-Nya
kita boleh hidup. Yes, katakan rohmu yang hidup penuhi kami. Rohmu yang hidup penuhi. Datang urapi setiap kami saat ini yang siap memuji Engkau. Amin. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih kami Tuhan, Yesus, di altar-Mu menyembah. Buka hatimu saat ini, biarkan Roh Kudus bekerja, hadir di dalam hatimu. Amin, amin, amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu. Kami menyembah di altar-Mu, kami datang. Amin. Menyembah-Mu. Ini kami Tuhan yang siap menyembah-Mu, yang siap merasakan harapan Roh Kudus-Mu melimpah atas kami, dicurahkan atas kami. Kami siap Bapa. Terima kasih Tuhan, buat Roh-Mu yang selalu ada di dalam hati kami, memberi kelegaan bagi hidup kami, memberi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau selalu baik bagi kami. Yesus, naikkan ucapan syukur-Mu bagi Allah, sebab Dia sangat baik bagimu. Oh, Yesus, 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 biarlah setiap kita tidak mengeraskan hati. Jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus melembutkan hatimu. Amin, amin. Naikkan pujian, sebab itu yang dikehendaki Allah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan. Roh Kudus-Mu telah dicurahkan atas kami. Kami tidak perlu mencari kemana-mana, sebab Roh-Mu ada di dalam hati setiap kami. Dan saat ini naikkan ucapan syukur, sebab Dia sangat baik. Dia telah memberikan Roh-Nya atas kamu, tidak membiarkanmu sendiri, memberikan damai sejahtera bagimu, kekuatan bagimu. Yeah.
kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Izinkan Tuhan melawat hidupmu. Izinkan rohnya ada dalam kehidupanmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan suara lembut, ini kami Tuhan. Kami mau buka hati kami buat Engkau. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Tuhan, Kau melihat setiap hati. Engkau melihat satu persatu tanpa terkecuali. Dalam pujian kami menjadi dupa yang harum bagimu. Di altarmu menyembah. Dengan segenap hati katakan, ku buka hati untuk jamaah. Yes, yes. Berserah penuh di hadirat. Engkau ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih hidup kami. Seluruh hidup. Yes. Di altarmu menyembah. Di altarmu kami mau menyembah. Di altarmu menyembah. Dengan kesungguhan hati kami menyembah. Di altarmu menyembahmu. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Gembala akan membuka di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur malam hari ini, sore ini Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur sebab kami percaya Allah ada di tempat ini. Kami bersama-sama hendak memuji, menyembah, mengagungkan Engkau sebab kami tahu Engkaulah satu-satunya pribadi yang paling layak untuk kami tinggikan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Jemaat Immanuel. Shalom. Kurang keras. Shalom. Shalom. Boleh tepuk tangan di atas buat Tuhan kita. Siap menari untuk Tuhan. Yes, amin. Siap melompat untuk Tuhan. Yes. Oke, mari kita akan nyanyikan. Dengan gambus kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Dengan kecapi kita akan memuji Tuhan. Ba-da-da-dam, ba-da-da-dam, ba-da-dam, ba-da-da-da-da-dam, ba-da-da-dam, ba-da-da-dam, ba-da-dam, ba-da-da-da-da-da. Jangan malu untuk bergoyang bagi Tuhan. Mari lepaskan sekuat. Mari
Dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, amin. Amin. Amin, haleluya. Tepuk tangan semuanya bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu di tempat. Yes. Kami bersuka cita atas Engkau. Amin. Amin. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus melangkah setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Menggali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Kecurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Yes. Amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Menggali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Kecurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Amin. Yesus. Ada keajaiban yang terjadi. Amin. Kami percaya. Say. Oh oh eh oh 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 oh oh
Roh Kudus membakar setiap kami. Yes, naikkan hujan mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, ajaib akan terjadi. Yes, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kita mau rasakan kuasa-Nya. Kita mau rasakan lawatannya.
Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau berada dan perisai di hidupku. Kita akan ulangi lagu ini dari awal. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Nyatakanlah kasih-Mu Bapa. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku. Imani lagu ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus penolong kita. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber, Kau sumber kami Yesus. kekuatan hatiku, Kau penolong kami yang tempat Jangan Kau meninggalkan kami Bapa. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau berada
Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur pada petang ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu melalui puji-pujian pada petang ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk curahan Roh-Mu di tengah-tengah kami, sehingga berkat-berkat Tuhan Engkau curahkan melalui puji-pujian ini. Bapa di surga, tiba saatnya kita akan dengar-dengaran akan kebenaran-Mu. Biarlah pada petang ini kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau akan berkata-kata, berbicara melalui lidah hamba-Mu ini. Biarlah firman-Mu akan boleh kami bawa pulang setelah ibadah pada malam ini. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kami silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya berdiri di mimbar ini ya. Sebenarnya saya agak nervous. Puji Tuhan, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan, biarlah kita bersama-sama kita mendapat berkat melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami kasihi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada petang ini adalah yaitu hidup adalah sebuah proses. Ya. Hidup adalah sebuah proses. Apa proses itu? Ya. Jadi pengertian proses mungkin kalau saudara semuanya tahu, jadi proses itu adalah sebuah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau memang didesain atau dipola sedemikian mungkin dalam waktu-waktu tertentu ya. Kalau proses yang mungkin yang gampang, Bapak Ibu Saudara, proses membuat roti begitu ya, gampangnya gitu. Kalau proses membuat roti harus ada bahan, ada tepung, ada gula, ada telur, ada mentega, dan ada pemanis dan sebagainya ya. Semuanya itu merupakan bahan untuk membuat roti. Lalu bikin adonan ya, mencampur semua bahan tadi, lalu mencetak bahan tadi dan memasak roti. Dan itu adalah sebuah proses. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita jangan sampai kita hanya melihat hasilnya. Banyak orang yang menginginkan bahwa kehidupan kita itu secara instan. Jadi melihat hasilnya saja, pokoknya hasilnya baik, itu luar biasa. Tetapi dalam kehidupan seseorang, kita harus melewati yang namanya proses. Saya sampai rambut putih ini, saya masuk di dunia putih ya, aliran putih ini. Itu melalui proses ya, dulu masuk ya dunia aliran hitam ya, tapi sekarang dunia aliran putih. Nah, ini proses ya, mulai saya kecil bayi, lalu bisa merangkak, bisa berjalan, lalu bisa tertawa, bisa lari dan sebagainya ya. Saya punya cucu 2, saya tidak ingin cucu saya itu tetap kecil supaya lucu ya. Tapi saya ingin bahwa cucu saya ini bisa bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang dewasa. Itu adalah pertumbuhan. Jadi ini adalah sebuah proses. Nah, mengapa kita harus mengalami proses ini? Jadi setiap orang harus mengalami proses, tapi mengapa kita harus mengalami proses? Jadi Tuhan memproses kita, yaitu dengan maksud supaya kehidupan kita ini akan semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Kehidupan kita akan semakin indah. Seperti Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 dan ke-12, kalau Bapak Ibu Saudara akan baca Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ke-12, demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat yang ke-12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ini jelas. Jadi Ayub sudah menjadi satu contoh di dalam Alkitab, bahwa benar-benar bahwa Ayub mengalami suatu proses di dalam hidupnya. Dan Tuhan tahu bagaimana jalan hidupnya dalam kehidupan Ayub. Ayub merasakan bahwa mereka diuji dalam hidupnya, mulai dari dia kaya, punya anak yang luar biasa, dengan kekayaannya punya pembantu yang begitu banyak, tetapi Tuhan menghabiskan semuanya. Penderitaan mulai terjadi, tetapi dalam bibirnya tidak pernah melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap menyatakan kemuliaan nama Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia katakan bahwa aku akan timbul seperti emas. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang perlu diproses. Jadi Allah memproses kita agar kehidupan kita menghasilkan kebenaran yang lebih matang di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kami kasih, saya mengambil contoh atau ilustrasi bagaimana seseorang diproses. Ada 3 karakter orang diproses. Jadi orang yang sebelum diproses, lalu setelah diproses, itu bagaimana ya? Saya minta bantuan satu orang, Mas. Ambil apa itu? Ambil meja kecil ya, Mas Kebi. Ini saya bawa barang ya. Ya, taruh di situ. Maafkan, saya bukan jualan. Saya bukan jualan, tapi saya bawa barang-barang ini untuk bisa dilihat, atau bahkan mungkin nanti setelah selesai ibadah boleh diicipi ya. Boleh diicipi, baik yang sebelum diproses maupun yang sudah diproses. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ini ada telur ya. Ini telur ini belum diproses. Ya. Ini ada kentang. Kentang juga belum diproses. Lalu ada lagi, ini yang sudah diproses, apa itu? Telurnya. Saya taruh ini supaya saya memberitakan mana yang sudah diproses, mana yang belum ya. Bapak Ibu Saudara, hampir satu. Lalu di sini ada lagi kentang yang sudah diproses. Kenapa saya taruh sini? Supaya kita bisa membedakan. Satu lagi, iya. Saya katakan tadi saya bukan jualan, ini adalah kopi. Jadi prosesnya sudah setengah jadi. Kalau ini saya takut dipromosi, ya saya sembunyikan saja. Itu kopi Torabika. Tapi nggak apa-apa kalau Torabika mau mensponsori untuk gereja ya. Makanya saya bawa 2, ini yang proses tanpa ada merek ya. Baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasihi, coba kita akan melihat sebuah kentang. Ya, kentang ini belum diproses, masih mentah gitu ya. Kentang ini kami minta Mas Heri Wiladi. Bagaimanakah kentang ini kalau ditekan, apakah kentang ini akan hancur? Yakin enggak? Hancur enggak? Dengan tangan kosong maksud saya. Jangan sampai bawa palu ya. Tangan kosong, coba Mas Heri supaya bisa dibuktikan, bukan saya saja membohongi. Coba tekan yang begitu kuat, tangan 2 boleh? Yakin nggak bisa ya? Ya, begitu kuat. Ya, inilah proses pertama ya, Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih. Kehidupan seseorang yang belum mengalami proses, orang itu akan menjadi kuat. Ya, mereka tegar, mereka tahan banting. Ya, dalam situasi apapun, panas, hujan, mereka setia dalam Tuhan. Mereka rajin ke gereja, mereka setia, mereka kuat dalam kehidupannya. Itu seseorang yang belum mengalami proses penderitaan, belum mengalami proses kesulitan, kesukaran. Tapi ketika mereka diproses oleh Tuhan, ya kita melihat ini kentang tadi saya proses itu setengah jam, 30 menit saudara. Saya tungguin saudara, ini sampai
Ya, kenapa saya taruh di dalam plastik ya, supaya kalau diremas nggak hancur ya, berantakan. Saya minta yang lain, ya, yang wanita saja ya. Ya, strong woman, wanita yang kuat. Biar nanti di rumah bisa cerita Bu Anita ya. Bener nggak yang tadi itu kuat, sekarang ini ditekan tangan 2, Ibu ya. Gimana? Tekan tangan 2. Kuat ya. Bener-bener kuat ya. Iya. Hancur. Iya. Kalah ya dengan wanita ya. Kalah. Iya. Ibu Anita nanti dipulang jangan berantem ya. Ternyata Ibu Anita bisa menghancurkan ini. Jadi kentang yang tadinya kuat karena belum mengalami proses. Tetapi ketika kentang ini saya rebus selama 30 menit dengan panas mungkin lebih dari 100 derajat Celcius ya, kentang itu terus menyala dan api menyala sampai 30 menit, akhirnya menjadi lemah, menjadi lunak ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kadangkala dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan atau kesulitan, kadangkala kita mudah menyerah dalam kehidupan kita. Kadangkala kita mulai frustasi, kehilangan kekuatan, putus asa dalam kehidupan kita. Karena pencobaan yang kita alami itu terus-menerus silih berganti, berdatangan. Ini keadaan dalam kehidupan kita. Tapi kami mengharap Bapak Ibu dan Saudara jangan seperti kentang yang pertama kuat sebelum mengalami proses, tapi ketika menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, mereka malah menjadi lemah. Putus asa. Yang dulunya kuat, rajin, gak pernah walaupun panas, hujan, terus setia dalam Tuhan, tetapi ketika ada pencobaan datang, ada masalah datang, mereka lari. Hujan sedikit, ini tadi hujan ya, lebih baik gak ke gereja sudah, ya, karena sudah hujan nanti saya pilek, ya. Nah, beda ya, karena ada penderitaan yang dialami, yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Itu saudara, satu hal. Saudara yang kami kasih, hal yang kedua, ini sama dengan jangan seperti telur. Telur sebelum diproses, ini hanya diproses lewat induk ayam ya, keluar dari induk ayam lalu keluar seperti ini. Telur ini kalau ditekan kira-kira hancur enggak ya? Siapa yang mau coba? Saya kasih plastik yang berlapis 3 ini ya. Mas Andi coba, Mas Sandi coba diremas, ditekan kuat. Nggak kuat ya, nggak kuat, tuh nggak kuat ya. Ya, Mas Sandi memang tenaganya feminim ya. Mohon maaf ya. Ini tadi saya jatuhkan saja langsung ya. Dia nggak kuat ya. Jadi telur ini, Bapak Ibu dan Saudara, telur ini adalah lembut, ya, lembut, lunak, ya, lunak. Jadi kelihatannya kalau kita sebelum proses ada seseorang yang mengalami kehidupannya ini sabar, lemah lembut, ya, kehidupannya santai begitu ya. Jadi ada orang mengatakan itu loh, Ibu Pendeta itu sabar sekali itu ya. Atau ada yang lain mengatakan jemaat ada, bukan Bu Pendeta ya, maaf Pak Markus ya. Kalau saya mencontohkan Bu Gembala memang harus ya. Tapi ada jemaat yang mengatakan ya dia itu sabar, lemah lembut ya, suka menolong, rendah hati gitu ya. Bahkan itu ada anjingnya galak, tapi dia tetap lemah lembut gitu ya. Ada anjingnya ganas ya. Kalau orang dekat saja sudah mau
menggigit ya, tapi dia lemah lembut gitu ya. Anjingnya pun menurut sama dia itu. Tetapi ketika mereka mengalami penderitaan, misalkan dia kehilangan suaminya karena perselingkuhan misalkan, akhirnya dia bukan jadi lemah lembut ya, yang tadinya kelihatan lemah gemulai sabar, tapi menunjukkan sekarang kegarangannya ya. Kalau di Malang seperti singo edan yang mau meraung-raung. Ini saudara, seperti telur ini sudah saya rebus selama mungkin juga 30 menit lagi, berubah. Tidak seperti telur yang semula, yang tadinya lemah lembut, lunak, sekarang berubah menjadi keras. Betul? Saya jatuhkan? Tetap tidak ada cairan yang datang walaupun remuk, tapi hanya cangkangnya saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh belajar seperti kentang dan telur. Karena ketika ada penderitaan, ada kesulitan yang terjadi, kita menjadi lemah. Tetapi kita belajar seperti kopi. Iya. Siapa yang suka kopi? Semua, pasti banyak orang yang suka kopi. Saya tidak suka kopi, tetapi saya suka harumnya kopi. Dan selama saya hidup, saya tidak menemukan ada orang yang muntah karena baunya kopi. Ya, kalau bau asin mungkin ada yang muntah ya, tapi kalau bau kopi itu menandakan kearoman. Aroma daripada kopi ini sangat kuat, sehingga kopi ini selalu menunjukkan suasana yang menyenangkan bagi orang-orang penikmat kopi. Saya bawa gelas, ya kopi ini adalah sudah diproses setengah jadi menjadi bubuk kopi. Yang dulunya kalau Bapak Ibu Saudara tahu kopi, biji kopi itu kecil-kecil ya, kalau dibelah menjadi dua, ada bagian biji kopi itu. Dan sekarang sudah diproses melalui bubuk kopi. Harum ya. Percaya? Ya percaya. Kalau enggak saya minta pinjam hidungnya ya, supaya tahu kalau ini kopi ya. Jadi bubuk kopi. Nah, ini harum. Apalagi kalau bubuk kopi ini dikasih air yang panas, Mas Yohan. Saya tadi sudah saya colokkan kok. Jadi sudah saya siapkan tadi. Ada air panas, jangan air dingin ya. Separuh saja, Mas. Ya. Ya, separuh saja, nanti meletes. Iya, baik. Apa yang terjadi ketika kita aduk bubuk kopi dengan air panas? Sebenarnya kalau kopi ini menjadi benda hidup, dia akan teriak kepanasan. Iya. Tapi kopi ini menandakan keharuman dan akan menandakan kenikmatan. Separuh hanya 5.000. Ya. Siapa yang mau nikmati nanti bisa transaksi dengan saya. Jadi jelas bahwa kopi ini menghasilkan kearuman bagi setiap orang yang menikmati daripada kopi. Bagaimana kalau kita ilustrasikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita meresponi daripada firman Tuhan pada kesempatan malam ini. Biarlah kita selalu memberikan hati, pikiran kita selalu sukacita di hadapan Tuhan. Walaupun ada banyak kesulitan, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak tekanan di dalam kehidupan kita akan tetap menunjukkan sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi saya karena ada kopi tadi harum itu, saya jadi haus. Bener ya, mohon maaf ya, karena haus karena melihat harumnya kopi ya. Ya jadi itu. Jadi kita akan melihat bagaimana kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan kesulitan, walaupun dalam keadaan masalah, kita tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin Tuhan akan membentuk dalam kehidupan kita. Jangan seperti orang-orang
Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, kenapa sampai 40 tahun lamanya dia berkeliling di padang gurun? Karena mereka adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk dalam kehidupannya, sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, yaitu orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan, Kaleb dan Yosua dan pengikut-pengikutnya. Saudara yang kami kasihi, biarlah kehidupan kita ini akan memancarkan sinar kasih Kristus dalam kehidupan kita dan bisa menjadi terang bagi orang lain. Biarlah Roh Kudus akan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita sehingga kita akan menjadi kuat, menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Ya, seperti apa yang Paulus katakan di kitab Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara yaitu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala kesulitan, kesengsaraan, aniaya dan sebagainya, penderitaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan, kehilangan usaha, kita akan tetap kuat karena kita akan bersama Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita akan akhiri, kita akan naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan. Saya undang semua, kita akan berdiri bersama-sama. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam sekap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu disempurnakan selalu dalam sekap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam sekap jalanku, dalam sekap jalanku, kami memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk setiap perkataan firman yang kami dengar. Ada waktu, ada saat di mana Tuhan membawa kami ke padang gurun. Saat di mana kami menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Situasi yang membuat kami mengalami penderitaan. Situasi yang membuat kami merasa terjepit, kami seorang diri. Seolah-olah doa kami juga tidak didengar oleh Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan ingin kami menikmati proses yang Tuhan izinkan.
mengajar setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami belajar percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika ada begitu banyak alasan untuk sebenarnya kami bisa tidak mempercayai Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami tahu proses ini tidak boleh kami hindari. Kami mesti mengikuti proses yang Tuhan izinkan supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang timbul seperti emas. Kami menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Kami terbukti sebagai anak-anak Tuhan yang tahan uji. Dan kami bersyukur Tuhan untuk perkataan firman hari ini yang kami dengar. Hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar firman kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan, melayakkan semua kami untuk makan dan minum unsur perjamuan. Sebab seperti firman-Mu katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya kuduskan kami Tuhan, kami mau melakukannya dengan penuh pengertian, penuh kesadaran bahwa apa yang kami kerjakan hari ini mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, apa yang Tuhan telah lakukan sebagai pengorbanan untuk menebus kami dari segala dosa. Dan kami menyadari itu dan itu sebabnya Tuhan, kami mau melakukannya dengan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan, sucikan, kuduskan kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah menerima unsur perjamuan. Mungkin ada yang belum mendapatkan, boleh mengangkat tangan supaya nanti dilayani. Mbak Wahyu sebelah situ ada. Ya, boleh mengangkat tangan supaya nanti bisa dilayani oleh para pelayan Tuhan di tempat ini. Baik, haleluya. Kalau sudah, boleh kita akan mengangkat roti di sebelah tangan kanan saudara. Mari kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu, dan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, roti ini lambang dari tubuhnya Yesus. Tuhan yang tidak bercacat celah tetapi mengorbankan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya atas semua dosa, atas semua kelemahan-kelemahan kita. Sesuatu yang harusnya, konsekuensi dari dosa yang mengharuskan saudara dan saya ke dalam neraka. Tetapi Yesus mencegahnya. Yesus mati untuk saudara dan saya melalui pengorbanan tubuhnya di kayu salib. Dan kalau saudara percaya roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus, makanlah dengan ucapan syukur. Baik, mari kita akan mengangkat cawan di sebelah tangan kanan saudara dan dengar firman Tuhan malam ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, cawan ini pun lambang dari darah Yesus.
yang oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Sekali lagi saudara dan saya mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Karena Yesus mati untuk kita, menggantikan kita. Firman Allah juga mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Oleh imanmu hari ini percayalah. Kalau engkau lemah fisik hari ini percaya. Kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Kau pulang dengan kesembuhan karena imanmu kepada kuasa darah Yesus. Kalau saudara percaya cawan ini lambang dari darah Yesus, minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu kami hidup karena anugerah-Mu. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Bahkan hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau menebus kami dari semua dosa-dosa kami. Maka sepantasnya kami memberi hidup ini hanya untuk Tuhan. Sepantasnya kami mempersembahkan hidup ini hanya bagi Tuhan. Kami tidak mau hidup ini dipakai menjadi alat untuk melakukan perbuatan dosa. Sebaliknya biarkan hidup kami ini menjadi persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini persembahan kami. Seluruh tubuh, jiwa dan roh kami mau berikan semuanya bagi-Mu Tuhan. Kami tak memiliki apapun tanpa Engkau Yesus. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Kami Tuhan Yesus. Jangan melihat ke kanan kirimu, ke belakangmu. Hari ini berserulah memanggil nama Yesus. Hari ini seriuslah dengan Tuhan. Yesus ada di tempat ini. Dan biarkan Engkau memberi hidupmu bagi Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, tinggikan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami, buat cinta-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima Amin, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
kemuliaan yang meriah buat Yesus Tuhan kita malam hari ini. Satu-satunya pribadi yang layak menerima semua pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, kasih setiamu, terima kasih Tuhan. kasih hidup kami ya Allah. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Biarkan mulai malam hari ini kami mau belajar Amin Tuhan. untuk terus menaikkan pujian syukur kami. Yes Tuhan. Bersyukur untuk setiap proses yang Tuhan izinkan. Bersyukur untuk setiap tempaan, tekanan yang Allah izinkan. Sebab kami tahu itu baik bagi kami. Amin. Ya Tuhan. Diberkatilah semua kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk dulu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita akan melihat pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama 1 pekan mendatang. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God, yes I Saya lihat sore ini ada jemaat yang baru pertama kali ibadah di sini. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, saya lihat ada paman dari Mas Yayo ya, dan tante dan anak. Ya, monggo Bu, Bapak Ibu, ada anaknya mungkin bisa berdiri di tempat. Ya, kita berikan tepuk tangan, selamat datang. Ada yang baru juga, silakan duduk. Ada yang benar-benar baru? Yang topi biru, Mbak Min? Oh enggak. Baru 20 tahun ya, Mbak. Oke ya, selamat datang. Gereja ini tetap terbuka. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sangat berterima kasih untuk firman Tuhan sore ini kepada Pak Buang ya. Saya sampaikan kepada mahasiswa, Pak Buang ini bukan orang dari mana, ini jemaat kita sendiri, senior di gereja sekaligus penasihat keuangan gereja ya. Jadi mungkin mahasiswa, saya pikir tadi perlu diberitahu, jangan mahasiswa pikir ini tamu dari mana. Ya, Pak Buang sering di ibadah pagi ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan di akhir Juli itu ada baptisan gereja. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak sudah usia 13 tahun, ya di akhir Juli itu ada baptisan ya. Atau mungkin mahasiswa yang belum dibaptis dan ingin ikut baptisan dari gereja ini, bisa mendaftarkan diri. Nanti ada pembekalan 3 kali ya dari gereja ini sebelum anak-anak kita, sebelum teman-teman mahasiswa yang mau dibaptis ya. Jadi ada pembekalan 3 kali di gereja sini ya di akhir Juli, dan itu rencananya kita akan gabung dengan mereka anak-anak dari Eklesia gitu ya Pak, dari Eklesia Blitar. Jadi nanti ada 2 gereja yang gabung untuk dibaptis ya. Kemungkinan rencana awalnya di Malang, di rumah Pak David ya. Jadi seperti itu. Jadi pengumuman baptisan ini
Saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu atau teman-teman ya yang punya anak usia 13 tahun dan yang ingin baptis silakan mendaftarkan diri kepada saya. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Saya undang kita untuk berdiri kembali lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku, dan Pak Markus akan mendoakan persembahan, mendoakan perpuluhan yang kita kembalikan, mendoakan kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, diberkatilah semua kami yang ada di tempat ini. Bukan kebetulan, bukan sekedar rutinitas, tetapi kami tahu Roh Kudus menggerakkan hati kami untuk bersama-sama kami beribadah dan menikmati hadirat Tuhan, bertemu secara pribadi dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat perkataan firman yang kami dengar, lewat persekutuan kami saling dikuatkan, diteguhkan. Hari ini Tuhan, kami semakin diyakinkan Engkau Allah yang tetap mengendalikan hidup kami sampai masa tua kami, bahkan sampai masa putih rambut kami. Engkau Allah yang tetap menggendong kami. Terima kasih kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Diberkatilah semua keluarga-keluarga yang hadir hari ini. Ada suami, istri, anak-anak, ada cucu, ada menantu. Diberkati hubungan mereka satu dengan yang lain. Diberkati dengan kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita melimpah atas hidup mereka. Mereka diberkati dengan segala berkat terbaik dari sorga. Berkat-berkat berkecukupan, berkelimpahan. Usaha pekerjaan, rumah tangga, bahkan keluar masuk mereka dari rumah mereka, berkat Tuhan sertai. Demikian pula anak-anak dalam studi mereka, mahasiswa yang sedang menempuh studi, atau bahkan mereka yang telah menyelesaikan studi mereka. Kami percaya mereka dalam berkat Tuhan, mereka dalam penyertaan, dalam pimpinan Tuhan. Masa depan mereka indah di tangan Tuhan. Kami tahu firman-Mu berkata ada masa depan, ada harapan. Bahkan Kau merancangkan segala sesuatu yang terbaik. Jauh lebih baik dari apa yang kami pikirkan selama ini. Diberkatilah pula semua persembahan kami, persepuluhan kami, berkat-berkat jasmani yang kami berikan lewat persembahan harian kami, persembahan yang kami berikan dengan hati yang penuh, dengan sukacita, bukan karena paksaan. Tuhan, lipat kali gandakan berkat-Mu atas hidup kami. Sebentar kami pulang, kami dalam penyertaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pulanglah dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara, memberkati saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.